Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana pasar modal dengan terdakwa mantan direksi PT 3 Pilar Sejahtera Food, Joko Mokoginta dan Budi Istanto Suwito kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan keterangan saksi ahli dan pihak terdakwa yang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Sayuti. Dalam keterangannya di persidangan, saksi ahli Hairul Huda menyebut kesalahan penempatan dalam laporan keuangan seharusnya diberi sanksi administratif terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pidana, sebab tidak ada korban yang dirugikan dalam kasus tersebut. Hal itu sesuai dengan asas ultimatum remedium dalam ilmu hukum. Kalaupun OJK mau menerapkan sanksi pidana, maka yang seharusnya dipidana adalah korporasi, bukan pribadi. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Zaid Musyafi mengatakan, saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan menyebutkan bahwa di dalam suatu norma hukum pasar modal, di mana klausul penipuan tidak dijabarkan secara jelas, maka unsur-unsur penipuannya harus kembali kepada KUHP yang mengharuskan adanya korban yang merasa tertipu atau dirugikan. Berdasarkan keterangan ahli, sudah jelas tidak ada korban dan kerugian akibat pencatatan laporan keuangan tersebut. Tadi ilustrasi yang disampaikan oleh penasihat hukum, peristiwa serupa, kesalahan di dalam menyampaikan laporan keuangan ini untuk emiten yang lain itu oleh OJK diberi sanksi administrasi. Ada Garuda Indonesia, ada macam-macam gitu. Jadi menurut saya seharusnya peristiwa seperti ini pun tidak bisa langsung dibawa ke ranah pidana. Bahwa ketika suatu norma, dalam hal ini adalah norma hukum pasar modal, ya tidak menjelaskan secara detail apa makna dan penipuan dalam klausul pasar modal, ya kembali harus mengacu kepada KUH pidana. Dan KUH pidana secara mutlak mensyaratkan adanya korban. Jadi dalam konteks ini siapa yang jadi korban? Dan korban atas ulah siapa? Atas ulah Pak Joko dan Pak Budi selaku mantan direktur atau ulah perseroan? Selain itu, perkara ini harus sesuai dengan prosedur peraturan POJK bahwa apabila suatu laporan keuangan sudah diaudit oleh auditor independen, maka direksi dibebaskan dari tanggung jawab. Apalagi hasil audit secara tegas menyatakan wajar tanpa pengecualian.